Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustaz Israfil, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini, kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Ikhwati fiddin, para ummahat, bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian bersama titik balik, ya. Insya Allah sejam ke depan kita akan membaca lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sekaligus 30 juz. Berbeda dengan kitab Taurat. Kitab Taurat itu dulu Allah sebutkan, Allah ceritakan di Al-A'raf, Allah langsung tuliskan untuk Nabi Musa. Sekaligus dituliskan oleh Allah pada alwah, pada papan-papan ataupun batu-batu bersurat atau batu-batu batu bersurat lah ya, batu bertulis. Berbeda dengan Injil. Injil diturunkan, diberikan Allah kepada Nabi Isa. Isa masih bayi berkata, Ataniyal kitab. Allah memberikan aku kitab suci. Sementara Quran tidak seperti Allah berikan Taurat pada Musa, tidak pula seperti Allah berikan Injil pada Nabi Isa. Tapi Allah ceritakan kepada kita di dalam Quran, Allah turunkan sedikit-sedikit, berangsur-angsur, bertahap-tahap. Apa manfaatnya? Manfaatnya supaya kita perlahan-lahan membacakannya kepada manusia. Ya, perlahan-lahan kita pelajari. Satu kali pertemuan tidak langsung 30 juz, hanya beberapa ayat saja. Ya, 2 pekan lalu kita ketemu, yang hari ini kita sudah lupa pelajaran yang kita pelajari kemarin. Begitu aja terus. Ketemu lagi 2 pekan lagi, lupa lagi. Kenapa? Memang tak diulang-ulang. Kenapa tak diulang-ulang Pak Ustadz? Karena temanya berubah terus dari panitia. Jadi sebenarnya tema itu ya bagus-bagus saja. Cuman ya tidak tadi lagi. Ya, kita sudah pernah belajar dahulu sahabat bercerita kepada tabi'in semasa mereka dahulu belajar Quran dengan Rasulullah tak beranjak dari 10 ayat, tak pindah dari 10 ayat kecuali mereka paham amal, baru mereka pindah. Maka insya Allah pagi hari ini karena tema yang sudah diberikan, maka nomor 1 kita buka surat Toha ayat 124. Ya. Surat Toha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surat ke 20 ayat 124. Nampaknya halaman terakhir itu. Kalau bukan halaman sebelum terakhir berarti halaman terakhir. Kita coba contek ya. Karena sekarang ini gampang kali kita nyontek-nyontek tuh, ya. Maka di dunia ini bisa nyontek, open book tuh bisa. Yang tak bisa tuh besok di akhirat, tak ada lagi open book. Ya. Halaman sebelum terakhir, halaman 320 sebelah kiri bawah. Ya, Ustaz kok hafal nyontek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Silahkan terjemahannya. Iya Ustadz, terima kasih. Quran Langsung terjemahannya. surat Toha ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit
dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi Allahumma jadi ketika ada pertanyaannya diberikan saat Allah terasa jauh, siapa yang sebenarnya menjauh? Jadi Allah udah mention di ayat barusan, siapa saja yang tidak peduli dengan Quran, peringatan Allah. Siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, peringatan dari Allah, maka Allah mengatakan sesungguhnya hidupnya sempit. Ya, Allah akan menjadikan kehidupannya menjadi sempit. Itu kata Allah. Ya, Allah itu siapa? The Creator. Allah itu Sang Pencipta. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan kita. Apa kata Dia? Siapa yang berpaling dari peringatanku? Peringatan Allah itu apa? Al-Quran. Maka kehidupannya sempit. Jadi kalau dia merasa Allah macam tak ada, macam Allah yang menjauh, mungkin dia lagi jauh dari Quran. Ya. Oke, jangan jauh-jauh dari Quran. Setiap hari kita mengaji, bagus. Tapi kita tidak berharap mengaji saja. Kita ingin paham. Makanya mengapa ada tadabbur Quran. Tadabbur Quran itu mencoba memahami apa yang sudah dibaca. Mencoba memahami apa yang selama ini sudah sering diulang-ulang. Makanya 10 ayat tak beranjak para sahabat sebelum mereka faham amal. Ya, kita pun sama. Setiap hari pengajian bersama titik balik. Ya kan? Ada kelas pagi, ada kelas sore, ada kelas malam setiap hari. Bagus. Tapi Quran dahulu bukan begitu caranya. Bukan demikian Allah memberikan ayat-ayat terus. Gimana rasanya kita mendengar berita setiap hari diulang-ulang tentang bawang, kupas bawang, kupas bawang, kupas bawang. Lama-lama satu Indonesia tahu kupas bawang 1 kilo. Berapa? 700.000. Katanya salah, 700 rupiah. Ya kan? Kenapa berita itu bisa viral? Kenapa berita? Karena yang ngomong presiden. Salah ucap langsung viral. Ya kan? Nah sekarang bukan presiden yang ngomong, Allah yang ngomong. Apa kata Allah? Berpaling kau dari peringatan aku, berpaling kau dari Al-Quran, maka jaminannya hidupnya sempit. Nah itu dia. Ya, makanya yang sempit-sempit hidupnya, ayo coba lihat bagaimana berapa jarak saya dengan Quran. Ya. Jadi jarak kita dengan Al-Quran itu sangat menentukan ya kondisi kita. Makanya yuk bismillah. Ingatkan anak-anak, hidupnya macam galau aja isinya. Hidupnya macam sedih melulu. Ingatkan dia. Ngaji, nah, bangun, ngobrol sama Tuhan, sholat, ayo murojaah ayat begitu. Ya, itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Matanya buta. Jadi nomor 1, Allah cuma katakan, Anda berpaling dari peringatan aku, maka hidup Anda sempit. Siapa saja yang hidupnya terasa sempit, coba lihat berapa meter jaraknya dengan Quran. Ya, berapa hari dia tak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu berisi apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor 1. Nomor 2, buka surat Al-Furqan. Buka surat apa? Al-Furqan. Ayat 28, ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya wailata. Surat 25, ayat 28, ayat 29, halaman 362, sebelah kiri, tengah. Ustaz hafal? Enggak, nyontek. Ya, jadi nyontek. Zaman era digital. Apa lagi? AI. Manfaatkan semuanya, fasilitas itu. Ya. Banyak orang wakaf Quran, tapi orang-orang tetap setia dengan handphonenya. Ya. Makanya handphone-handphone yang made in China itu segera dimualafkan. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Install aplikasi Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Apapun juga silakan. Tapi diharapkan jangan yang banyak iklannya. Kenapa Ustadz? Nanti lagi baca muncul iklan. Mau ikat lagi muncul iklan. Tak jadi mengaji. Sibuk dengan iklan. Ya. Udah dapat? Ayat 28, 29. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula. Silakan terjemahnya. Baik Ustaz,
Surat Al-Furqan ayat yang ke-28 yang artinya, oh celakalah aku, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si Fulan sebagai teman setia. Makanya 29, hari ini tolong lihat siapa bestinya. Hati-hati. Siapa ya, besti ibu? Kang Muga. Bukan besti ibu itu. Besti ibu masa dia online. Ya. Besti ibu mungkin dekat rumah. Tapi kalau Kang Muga kan online dia. Nampak mukanya, belakangnya layarnya aja udah tipu-tipu. Ya kan? Lihat itu tuh, belakang Kang Nuga itu bukan layar beneran. Ya. Apalagi ada green screen. Ya kan? Makanya yang beneran itu kayak ibu-ibu. Ada yang belakangnya panci, ada yang belakangnya apalagi gorden. Nah itu beneran. Ada yang belakangnya papan tulis. Kalau Kang Nuga kan enggak. Jadi subhanallah ya. Ibu-ibu Allah bilang ada orang menyesal besok. Ini kan Quran. Ya. Menyesalnya apa? Celaka. Coba dulu aku tidak menjadikannya bestiku. Ya salam. Makanya hati-hati pilih besti. Tadi dah diingatkan sama Allah. Kau jauh dari peringatanku, kau tidak mau pakai Quran, maka hidupmu sempit. Nah sekarang penyesalan orang itu apa? Coba dulu aku tidak menjadikannya besti. Aku tidak menjadikannya teman setia. Aku tidak menjadikannya kawan akrab. Kenapa? Kenapa menyesal? Ayat berikutnya, 29. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Silakan. ayat yang ke-29, sungguh dia benar-benar telah menyesatkan dari peringatan Al-Quran. Ketika telah datang kepadamu, setan itu Eh, adalah makhluk. kepadamu. Kok kepadamu? Eh, setan telah setan itu adalah makhluk yang, bentar Ustaz, Tadi yang sungguh, telah datang bentar Ustaz, kepadamu. salah Ustaz. Saya ulang Ustaz, maaf. Sungguh dia benar-benar telah menyesatkan dari peringatan Al-Quran ketika telah datang kepadamu. Setan Kepadaku. itu, ya kepadaku, maaf Ustaz. Telah Kenapa datang maaf Pak kepadaku. Ustaz? Setan itu adalah makhluk yang sesat enggan menolong manusia. Coba. Kenapa orang tuh menyesal salah pilih teman? Kenapa orang tadi tuh menyesal besok di akhirat salah pilih besti? Karena dia mengatakan, ini Allah bilang redaksinya persis dengan yang Allah ceritakan. Padahal kejadiannya masih lama di akhirat besok. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Masih kurang jelas atau ibu harus kuliah sampai S3? Enggak perlu, Bu. Ibu buka HP aja. Enggak usah buka Quran. Buka HP udah ada. Sekarang aja enggak buka HP, Ustaz. Kenapa? Lihat layar aja udah ada. Nah, dulu ini bahasa Indonesia berapa nilainya? Enggak perlu tinggi-tinggi kan? Paham kita. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Kapan? Ketika Al-Quran telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Ya salam. Bu, tolong ingatkan anak-anak. Saya sudah belajar, bapak sudah belajar, ibu sudah belajar, anak-anak belum bangun. Iya, betul. Berarti anak-anak diceritakan juga. Kenapa? Bilang ke anak-anak, bilang ke cucu-cucu. Nak, cu, jangan kau seperti nenek lagi ya. Jangan kau seperti bunda lagi ya. Jangan seperti bapak ya. Kenapa? Udah 50 tahun baru tahu ada ayatnya. Nah, jangan. Jadi anak-anak di usia mereka hari ini itu mereka harusnya tahu. Ibu bayangkan saja, yang sempat viral kemarin apa? Ada bocah ditanya, Dajjal tidak masuk kemana saja. Negara apa yang tidak dimasuki Dajjal? Negeri mana yang tak dimasuki Dajjal? Apa jawabnya? Tangerang. Hah? Masya Allah, Dajjal tak masuk Tangerang katanya. Enak apa Ustaz? Ustaz di Tangerang, Dajjal tak masuk. Tapi kan bukan begitu bunyi hadisnya. Paham ya? Ibu-ibu, apa kata Allah? Jelas banget. Sungguh dia, si kawanku ini, yang aku menyesal kenapa milihnya dia kawan, dia telah membuat aku menjauhi, menghindari Quran ketika Quran itu datang. Dia yang buat aku sesat. Dulu padahal ada Quran. Quran itu datang, pengajian banyak, tapi tadi, dia lah. Aku mau pergi, mau ngaji pagi-pagi, diajaknya aku begadang sampai tengah malam. Tak tembangun, bangun-bangun, udah jam 7, Ustaz dah selesai. Ya kan Bu? Berarti ayat ini anak-anak harus dikabari. Ngapain orang-orang yang tak penting itu kita sibuk ngajak dia? Hei keluarga dulu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Hei para ayah. Ya, anak-anak kita nanti bangun kasih tahu. Kayaknya rekamannya suruh dia nonton.
Ya, YouTube-nya suruh nonton. Jelas ya? Nomor 1 tadi apa? Jauh dari Quran, hidupnya sengsara. Hidupnya apa, Bu? Tidak enak, sempit rasanya. Oke. Yang kedua, salah pilih teman, salah pilih besti, menyesal kau. Kenapa salah pilih besti? Karena bestinya membuat dia jauh dari Quran. Jadi sebenarnya Quran itu ada. Ibu, matahari itu ada nggak, Pak? Matahari itu ada nggak setiap hari? Ada, Ada. Pagi hari, matahari ada? ada. Sore hari, matahari ada? Ada? Ada sore. Tapi kenapa ada orang dia tak dapat sinar matahari? Karena nggak belajar nggak Ustadz? Kok nggak belajar pula? Jadi nggak kena Matahari. sinar matahari. Coba buka Al-Kahfi. Ya, ini dia nih. Jadi oleh Allah cerita pada kita. Ya, salah milih besti, ternyata bestinya apa? Bestinya membuat dia tak mau belajar ngaji. Bestinya membuat dia apa? Membuat dia jauh dari majelis Al-Quran. taklim, dari pengajian. Ya, ayat 17 Al-Kahfi. Ya, ayat 17 surat Al-Kahfi. Ceritanya, langsung terjemahnya. Sudah 2 ya. Ingat baik-baik. Bulan depan ditanya. Kalau ustadznya ingat. Kalau ustadznya ingat. Kalau muridnya lupa, nah gimana? Diulang Ustadz. Diulang lagi. Temanya udah berubah. Ya, Ya kalau temanya udah. muridnya lupa diulang Ustadz. Oke, Maaf. silakan. Al-Kahfi 17. Jangan biarkan nenek aja yang baca. Mana yang lain? Yang muda-muda harusnya Yang semangat. muda-muda lagi, yang muda-muda. Harusnya begitu, ya enggak? Jangan nenek-nenek terus. Al-Kahfi surat berapa Iya. Ustadz? Lupa. Al-Kahfi surat 18 ayat 17. Silakan. Siapa nih yang masih muda? Ini yang berkacamata kali. Udah siapa ini? Oke, Undang ya. oke, baiklah. Ayo, Bismillah. Ini cerita ya, biar kita memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau ceramah ya, Bu? Oke, salam dia. Silakan. Sat, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di tempat yang luas di dalam gua itu. Ini cerita tentang siapa ini, Bu? Lagi ceritain siapa dia ini? Pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi. Saya baca Al-Kahfi, pemuda. Allah sedang cerita tentang Ashabul Kahfi. Ya. Allah cerita tentang Ashabul Kahfi. Memang kenapa dengan mataharinya, Bu? Engkau melihat matahari ketika terbit, engkau melihat matahari ketika terbenam. Kenapa dengan matahari terbit dan terbenam? Lanjut. Menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, sampai di situ dulu, Bu. Sampai di situ ya. Itulah sebagian apa? Tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Bu, coba ya, semuanya perhatikan. Engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Apabila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Ashabul Kahfi, di mana mereka berada di tempat yang luas di dalam gua. Tiba-tiba kata Allah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Itulah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Cerita matahari terbit, cerita matahari tak terbenam, cerita tentang Ashabul Kahfi sedang tidur di dalam tempat yang luas di tengah gua. Kok tiba-tiba kata Allah itulah tanda-tanda kebesaran Allah? Emang ada apa dalam cerita barusan? Kok bisa-bisanya Allah bilang, Allah katakan itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Dzalika min ayatillah. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari terbit di timur, terbenam di barat. Emang iya, nanti hari kiamat, jelang kiamat,
Matahari terbit dari barat. Jadi yang tanda kebesaran Allah yang mana? Matahari terbit di timur atau terbit dari barat? Ini yang jawab hamba Allah di kolom chat. Mana yang tanda-tanda kebesaran Allahnya? Wahai yang setiap Jumat membaca Al-Kahfi ayatnya, terjemahannya dia belum baca. Ayo bismillah, pagi-pagi mikir, masih fresh, ya. Bagian manakah yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah? Semuanya. Coba perhatikan lagi, ya. Engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua. Ini gua. Oke. Saat matahari terbit, ada sinarnya masuk, condong dari sebelah kanan. Ketika matahari terbenam, condong dari sebelah kiri. Ya kan? Sementara Ashabul Kahfi, mereka ada di dalam gua. Di tempat yang luas, di tengah-tengah gua. Kata Allah, itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Terbit dan terbenamnya matahari itu kekuasaan Allah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Oke, ada lagi. Kan Allah sedang cerita orang itu tidur. Orang itu tidur. Cahaya masuk ke gua. Cahaya masuk ke gua itu tanda kebesaran Allah. Ada lagi. Oke, sekarang lanjut Bu. Lanjut sampai tadi. Lanjut mulai tadi. Sesudah tanda kebesaran Allah. Barang siapa? Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Ibu tahu nggak Bu? Mereka kan tidur. Mereka kan di dalam gua. Ya kan? Mereka tidur. Mereka di dalam gua. Matahari memang terbit dari timur. Bukan di timur kan? Dari timur ya. Ya kan? Mereka tidur, mereka dalam gua, tapi kok mereka bisa dapat sinar matahari? Hah? Kok mereka bisa dapat sinar matahari? Ada anak, Bu, ada anak ibu, mereka di rumah, mereka tak di gua, tapi matahari terbit dia tidak dapat sinarnya. Kenapa? Ada anak, dia di rumah, ya, matahari terbit, matahari terbenam, tapi dia nggak dapat sinar matahari. Kenapa? Bu Sarwati dari tadi sudah menjawab terhalang. Terhalang apa? Karena ada dalam rumah, itu tadi dalam gua dapat. Dalam gua mereka tidur, mereka dalam gua, mereka dapat sinar matahari. Ada orang di dalam rumahnya, ada matahari, tapi dia nggak dapat sinar matahari. Bahkan dia dingin di dalam AC. Kenapa? Ayo, bismillah. Semangat. Ibu-ibu, nenek-nenek, bapak-bapak, atu-atu. Itu dapat kasih sayang Allah, Ustaz. Dari celah batu, dinding, atap, dan tidak mau mencari celah untuk mendapatkan cahaya. Ditutup oleh Allah. Ditutup oleh Allah. Allah pula yang disalahkannya. Dia nggak cari bukti kebesaran, Bu. Itulah pertanyaannya. Ada matahari setiap pagi. Ada matahari terbenam setiap sore. Kenapa banyak makhluk-makhluk Allah hari ini masih gen alpha, gen Z? Kenapa tak dapat sinar matahari? Karena dia tak mau cari matahari itu. Dia tak mau keluar dari rumah. Dia hanya pengen di dalam kamarnya. Dia main game. Dia pengen adem. Dia tak ke masjid. Itulah. Dia tak dapat. Ya kan? Ada nggak anak yang begitu, Bu? Banyak, Ustaz. Banyak. Akhirnya apa? Masih muda kena sakit. Masih muda rumah sakit. Kenapa? Sinar matahari. Subhanallah, Ibu ingat zaman COVID ke waktu itu, Bu? Kenapa banyak orang berjemur pagi-pagi? Ibu masih ingat waktu anak-anak masih bayi, masih kecil, masih 1 tahun. Kenapa dibawa berjemur setiap matahari terbit? Anak-anak, mengapa dibawa bermain setiap sore? Itu kan, mager Ustadz. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran ini ada di rak, Al-Quran ada di kantor, Al-Quran ada di mobil, Al-Quran ada di HP, Al-Quran ada di masjid, Al-Quran ada di saat pernikahan. Cuman, kenapa kita tak paham?
Kenapa nggak paham? Dia mau belajar. Karena dia nggak buka. Dia nggak buka. Andai dia buka, dia kepo, dia cari tahu, dia tanya AI, bisa tahu, bisa dijawab, bisa dibantu. Tapi dia tak lakukan itu. Makanya Allah membuat perumpamaan. Ini ada hamba-hamba Allah yang beriman. Mereka tidur dalam gua. Mereka tidur nih, serius tidurnya 300-an tahun. Bangun masih merasa lapar. Bangun masih sehat walafiat. Kenapa? Karena mereka mendapat sinar pagi. Mereka dapat sinar matahari saat matahari terbit. Sinar matahari seketika terbenam. Makanya ibu-ibu dulu zaman ibu masih muda, ya zaman ibu masih kecil, anak-anak ibu masih kecil juga, mereka setiap pagi mendapat sinar matahari. Apakah mereka minta? Tidak, Allah yang gerakkan hati ibunya. Mereka sore hari dapat sinar matahari. Kenapa? Allah gerakkan hati ayahnya, dibawanya bermain. Pagi hari dibawanya berjemur. Ya salam. Sehari cukup 2 kali. Matahari terbit, matahari terbenam. Begitu pula Al-Quran. Ibu ingat zaman-zaman ibu dulu, Quran setiap hari dulu 2 kali. Kapan? Habis subuh. Kapan? Habis maghrib. Betul? Dulu. Sekarang? Habis subuh dia belum sholat. Habis subuh dia baru bangun. Tak mengaji. Kenapa? Langsung cepat-cepat pengen sekolah. Habis maghrib. Tak ada lagi. Capek. Bikin PR. Apa? Kenapa? Tak dapat dia. Makanya kata Allah. Apa? Itulah di antara tanda kebesaran Allah. Anak-anak muda. 2 kali sehari aja lah. Habis subuh kau mengaji, habis subuh kau pahami Quran, habis subuh kau murajaah, habis maghrib jangan lupa. 2 kali aja. Lihat Ashabul Kahfi, mendapat sinar matahari pagi, mendapat sinar matahari sore. Alhamdulillah, biar 300-an tahun pun mereka apa? Mereka sehat walafiat. Jangan kena matahari setengah 24 jam, gosong. Tidak cukup itu anti apa namanya? Skin apa? Lotion itu apa? Body lotion. Tidak cukup. Paham kan? Jadi Al-Kahfi dibaca, tapi dia tak paham. Allah ingin terangkan kepada kita, ada orang yang sekali dia berdoa di ayat 10, apa? Dia minta rahmat dari Tuhannya. Apa yang Allah kasih? Bukan fulus, bukan PT, bukan iPhone apa yang pro-pro itu. Bukan. Allah kasih mereka kesehatan. Allah kasih mereka tetap sehat walafiat. Allah kasih sinar matahari pagi. Allah kasih sinar matahari sore. Dan mereka ada di dalam gua. Siapa yang bisa buat lubang? Berapa kecondongan matahari itu? Sinar matahari yang bisa masuk saat terbit ke dalam gua. Berapa kecondongannya? Yang arsitek-arsitek. Coba pelajari. Makanya rumah yang sehat itu yang masuk sinar matahari pagi, rumah masuk sinar matahari petang. Masuk. Ya, terbit terbenam itu rumah sehat. Kalau rumah tak sehat, makanya dulu Abah Anies Baswedan apa katanya saat mengomentari reklamasi di Jakarta, jangan biarkan anak-anak muda di Jakarta terhalang dari sinar matahari. Kenapa? Karena gedung-gedung tinggi menutup matahari yang masuk ke rumah mereka. Subhanallah ya. Makanya kata Allah, siapa yang mendapat hidayah, siapa dapat petunjuk, dia dapat. Tapi kalau dia dah tak dapat, siapa yang bisa menolong? Begitulah Quran. Yang dapat hidayah Quran, dapatlah dia. Tapi kalau tak dapat, siapa yang bisa menolong? Dia tak mau dekat Allah. Dia salah pilih teman. Dia jauh dari Quran. Udah. Banyak jendela, tapi ditutup. Ada jendela, dibuka, tapi AC masih menyala. Ustaz jangan ngomong AC terus Ustaz. Nanti saya jualan AC nanti rugi. Enggak rugi. Orang tetap butuh AC sekarang. Panas. Lihat ya. Jadi Quran memberikan petunjuk hanya saja berapa yang menyadari itu. Oke, berikutnya lagi. Buka Wadduha. Wadduha itu surat yang kemarin sempat viral. Gara-gara anak itu menghafalkannya dapat miras dia. Ya, dapat apa? Miras. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Izin live Ustaz. Siap. Sudah dapat? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya?
A few moments later. Ad-duha, mana? Silakan. Supaya dapat vitamin D. Hatinya tertutup banyak jendela kebesaran Allah. Dia memilih tidak mengambil petunjuk dari Allah. Oke, silakan. Zaman sekarang nggak mikir punya rumah banyak jendela, Ustadz. Punya rumah sepeta aja sudah alhamdulillah. Itulah dia. Allah tuh kasih kita dunia, bumi, supaya kita mikir. Oke, Ad-Duha ayat 3. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula meninggalkanmu. Hah? Gimana ini? Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula meninggalkanmu. Apa bedanya? Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Oke. Tuhanmu dalam kurung Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Ibu, Allah sebutkan dua waktu kan? Wadduha wal laili. Ada waktu duha, ada waktu malam. Duha itu kapan sih? Duha itu kapan? Wadduha wal laili idza saja. Bu, apa arti wadduha? Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalan. Ya. Ketika matahari naik sepenggalan demi waktu duha. Pertanyaannya, kalau wasyamsi waduhaha, apa artinya? Wallahu alam. Cepat. Wadduha demi waktu duha. Kalau wasyamsi waduhaha, artinya apa? Selain wallahu alam, apa artinya? Demi matahari dan matahari saat naik. Apa? Wasyamsi waduhaha. Apa artinya? Ustaz jangan ngebully kami, Ustaz. Bukan ngebully, cuma mau nanya doang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, demi matahari di waktu pagi. Kok banyak terjemahannya ya? Demi matahari dan sinarnya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi matahari di waktu pagi, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi matahari dan sinarnya pada waktu duha ketika matahari naik, demi matahari di siang hari. Matahari di siang hari, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Ya Allah, banyak macam kali ya. Banyak kali ini terjemahannya. Apa arti waduhaha? Bukan wadduha, tapi wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan sinarnya di waktu pagi. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi matahari dan sinarnya. Demi matahari dan cahayanya dalam kurung sinarnya pada pagi hari. Ini kok banyak sekali. Apa artinya? Bu, demi matahari waduhaha. Jadi kalau sinar matahari waktu duha tuh gimana rasanya? Demi matahari dan sinarnya pada waktu duha ketika matahari naik sepenggalan. Apa rasanya kalau ibu pergi pagi-pagi waktu duha, ibu keluar. Sejuk. Jam berapa kira-kira Ustadz? Dia nanya pula ke Pak Ustadz. Ustadz nanya, dia nanya lagi. Hangat, hangat, sehat. Itulah kita kan dikasih Quran tak dipahami. Jadi ternyata kalau kita mau tahu wadduha satu, wasyamsi waduhaha itu satu. Nah, dalam surat Toha kalau kita baca, ya kan, di surga itu la tadha. Di surga itu la tadha. Kumpulkan ya. Wadduha satu. Yang kedua apa? Wasyamsi waduhaha. Surat Asy-Syams, barusan ad-duha. Yang ketiga, di surga kata Allah la tadha di Toha. Di surat Toha, di surga la tadha. Ayat berapa Ustaz? 119. Dari 118-nya dulu. 118, 119. Kata Allah di surga la tadha. Apa artinya? Yang mau catat tulis. Apa tadi? Wadduha satu. Yang kedua, wasyamsi wadduhaha. Surat Asy-Syams. Yang ketiga di surat Toha, di dalam surga la tadha. Apa arti ayat 119 surat Toha? La tadha. Apa artinya?
Ustadz, kenapa loncat-loncat? Bukan, ini belajar bahasa Arab. Kemarin Bu, ya ada anak Bu, dia homeschooling. Dia bilang, dia bahasa Inggrisnya udah fasih. Kata dia, saya sedang belajar bahasa Arab dan bahasa Rusia. Homeschooling. Bagaimana dia belajar? Pakai internet lah. Oke, tidak akan ditimpa terik matahari. Berarti la tadha itu tidak terik. Di surga tidak ada terik. Matahari nggak ada. Terik matahari di surga nggak ada. Berarti di surga ada duha nggak? Di surga ada duha nggak? Tidak. Oh, tidak ada. Ini ngarang atau beneran nggak ada? Yang ada kesejukan. Kesejukan atau kedinginan? Ada. Ya Allah, ini jauh dari Quran nampaknya kita selama ini ya. Sesungguhnya di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik matahari. Di surga ada waktu duha apa enggak? Assalamualaikum. Allah bilang di surga itu la tadha. Kalian tidak akan merasa terik matahari di surga itu enggak ada. Terik matahari. Tapi ada enggak waktu duha? Duha terus di surga tinggal menikmati. Surga siapa dulu, Bu? Kita gagal paham surga, Bu. Bisa-bisa nanti ketika si Abang Dajjal kasih surga, diterima. Wah, neraka itu. Oke ya. Wadduha, demi waktu duha. Terjemahan yang kita barusan baca. Yang kedua, wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan sinarnya. Dalam surga, la tadha. Tidak ada terik matahari di surga. Jadi sebenarnya Allah mau ngabarin apa ke kita? Oke ya. Wadduha wal laili idza saja. Ada demi duha, duha itu matahari naik, Bu. Tapi kalau malam, idza saja. Emang kenapa dengan malam? Ibu kalau hidup tuh malam terus gelap terus kan nggak enak, Bu. Kita butuh apa? Butuh sinar. Kita butuh terang. Tapi ingat, duha itu dia terang, cuman agak-agak menyengat panasnya. Ya, cuman Allah bilang di surga nggak ada itu. Di dunia iya. Makanya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Ibu jangan kita nggak boleh terus-terusan gelap aja terus. Terus-terusan malam tuh. Jangan. Kata Allah demi waktu duha. Ya. Makanya ayat ketiganya Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Nabi. Tuhanmu tidak membenci. Tidak. Jadi Allah tidak katakan wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Enggak. Tapi ma wadda'aka rabbuka. Artinya Tuhan tidak pernah pamitan denganmu walaupun sebentar wahai Nabi. Nabi enggak pernah pamit. Allah bilang Tuhanmu tidak pernah pamit. Dan Tuhanmu tidak membenci. Ya salam. Bayangkan Bu ya. Allah bilang ke Nabi. Ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak pernah sebentar pun pamitan denganmu. Enggak pernah. Wa ma qala dan Tuhanmu tidak membenci. Allah tidak mengatakan, Allah tidak menyebut dan Tuhanmu tidak membencimu. Tidak. Allah katakan dan Tuhanmu tidak membenci. Allah tak katakan qalaka. Lihat, Allah ingin sampaikan pesan ini pada Nabi. Dan Allah ingin pesan ini juga sampai ke kita. Apa? Tuhanmu sebentar pun tidak pernah berpamitan denganmu. Dan Tuhanmu tidak pernah membenci. Membenci siapa Pak Ustadz? Allah tak sebutkan. Padahal kan sebenarnya membencimu kan? Tapi Allah tak sebutkan membencimu. Supaya kita paham. Allah nggak pernah ninggalin kita. Allah nggak pernah pamitan sedikit pun. Buktinya apa? Matahari setiap hari ada. Setiap hari matahari itu ada. Terbit dia pagi, terbenam dia sore, ada terus. Ya kan? Dan subhanallah, apa kata Allah? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan Tuhanmu tidak membenci. Makanya siapa yang suudzon sama Tuhannya? Itu yang menjadi masalah. Dia merasa Tuhannya jauh. Padahal dia yang jauh. Kenapa? Salah pilih besti. Gara-gara bestinya apa tadi? Gara-gara bestinya apa? Quran sudah datang, tapi bestinya ngajak dia pergi. Ya, ngajak dia pergi. Makanya alhamdulillah, apa kata Allah tadi? Siapa yang menjauh dari peringatanku, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka hidupnya sempit. Ingat ya, matahari
Tiap hari terbit, tiap hari terbenam. Ingat, Quran pun sama. Quran tidak pernah hilang, Bu. Quran itu ada terus-menerus. Tapi kita yang tak buka. Kita yang tak murajaah. Kita yang tak pahami. Kita yang tak kepoin. Kita. Jadi rumah itu harusnya jika dibuka jendelanya, sinar matahari masuk. Tapi penghuninya, orang di kamar itu tak mau buka. Jadi jangan bilang, ya Tuhan apa salahku? Enggak. Allah kasih Quran tapi dia tak sempat buka. Allah kasih Quran dia tak mau kepoin padahal udah ada AI. Apa yang tak bisa dijawab oleh AI hari ini? Semuanya bisa. Gimana Bu? Kalau ada anak-anak yang galau, lihat jarak saya dengan Quran itu berapa meter. Ya, bukan cepat-cepatan hatam, tapi sudah berapa ayat yang kupaham, sudah berapa ayat yang kutadaburi. Begitu cara memahaminya. Makanya tadi apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah sedikit pun, sebentar pun pamitan denganmu. Gak pernah. Bahkan Allah bilang apa? Wa ma qala, dan Tuhanmu tidak membenci. Walaupun terjemahannya tidak membencimu. Tapi Allah tidak gunakan mu-nya, nggak ada. Allah pengen apa? Sampaikan pesan. Allah tidak pernah membenci. Ya. Dia hambanya dia yang ciptakan. Ya. Qurannya ada. Mataharinya pun ada. Tapi kalau kita serius, yang tidur saja bisa dapat sinar matahari. Mengapa yang hidup tidak bisa dapat sinar matahari? Yang tidur di dalam gua masih dapat sinar matahari. Karena Allah tahu mereka ini orang-orang yang serius. Kita sudahlah tidak di gua, sudahlah tidak tidur, tak dapat sinar matahari pula. Jangan-jangan Quran pun begitu. Kita nggak pernah serius memperlakukan Quran. Harapan kita hanya hatam cepat selesai, cepat hatam. Tapi tak pernah paham. Quran bukan untuk diitukan. Quran untuk diiniin. Oke ya. Jadi subhanallah, jelaskan. Tuhanmu sebentar pun tidak pernah berpamitan denganmu. Dan Tuhanmu tidak membenci. Makanya hilangkan. Siapa yang suuzon sama Tuhannya, nggak boleh suuzon. Jadi mungkin kita yang menjauh. Bukan kita yang menjauh sih ya, kita nggak mau mendekat. Kita tak mau merapat. Ya, sementara Allah mengatakan apa? Allah tuh lebih dekat daripada apa? Urat nadimu. Ibu, urat nadi ibu dekat kan? Urat leher ibu dekat kan? Hablul warid, urat nadi juga dekat kan? Tapi nih, tulang urat leher ibu. Urat leher tuh dekat nggak? Dekat. Cuman pertanyaannya, ada yang bisa lihat urat lehernya? Pakai cermin, itu pun susah. Dia taruh cermin sini kan. Nah, gimana cara ngelihatnya? Dekat tapi tak bisa lihat. Nah, Allah ingin sampaikan hal itu juga ke kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tuh lebih dekat. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, mana jika ada yang bertanya tentang aku, jika ada yang hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Kalau dekat itu nggak usah teriak-teriak. Kalau dekat itu nggak usah kita capek-capek. Makanya Allah pingin, ayo hamba-hambaku. Oke ya. Jadi jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat yang tak ada Quran, Bu? Masjid, rumah, kantor, semua ada Quran. Tapi mengapa Quran belum masuk ke dalam dada? Kenapa Quran belum dipahami? Karena nggak kita buka. Kita pengajian di masjid, suruh bapak-bapak ambil Quran, semuanya diam aja. Nggak ada yang berdiri. Memang kita yang nggak serius. Kalau kita serius, udah dicetakin Quran, udah diterjemahkan, tinggal dibaca saja. Kalaupun malas baca, tanyakan pada AI. Ibu mau tanya apa ke AI? Apa tafsir ayat ketiga surat Ad-Duha menurut Ibnu Katsir, menurut Al-Qurtubi, menurut apa lagi? Ibnu Ashur, tanya. Dia bisa jawab. Hari ini bisa. Tapi kita tak lakukan itu. Ya, maka alhamdulillah Allah nih sudah di-share. Ya, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sedekat apapun urat leher kita, kita tak bisa melihatnya. Dan kata Allah, Allah lebih dekat dari urat leher, lebih dekat daripada urat lehernya. Allah ngomong di mana? Itu barusan surat Qaf ayat 16. Makanya gara-gara apa tadi penyesalan? Kawannya tidak mau mengajaknya mengaji.
Kawannya membuat dia jauh dari Quran. Apalagi? Karena dia menghindar dari peringatan Al-Quran. Jadi jangan pernah salahkan Allah. Jangan pernah salahkan matahari kok kita tak dapat sinarnya. Sementara setiap hari terbit dan terbenam pada waktu yang sudah ditentukan. Oke ya, Alhamdulillah itu baru bab tentang siapa sebenarnya yang menjauh. Makanya ad-duha, Allah ingatkan, Tuhanmu sebentar pun belum ada kisahnya, ceritanya, pamitan denganmu. Ustadz, bagaimana caranya biar Allah biar dekat kita dengan Allah, Ustadz? Ya, biar Allah tuh dekat sama kita. Jangan lupa kita buka dulu surat. Surat apa? Surat Al-Hadid ayat 20. Ya. Al-Hadid ayat 20. Siapa mau baca? Halaman berapa? Masya Allah. Halaman 540. Sebelah kiri. Atas. Suaranya kecil. Perasaan dah teriak-teriak ustaznya. Iya Ustadz, saya baca. Quran surat Al-Hadid surat 57 ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Oke, sebentar Bu, sebentar. Ya. Lihat kata-kata awalnya apa? Ketahuilah. Ya. Semuanya. Paham dong. Ini yang mau ngomong siapa? Allah yang sang pencipta. Yang ngomong siapa? Allah Rabbul Alamin. Yang ngomong siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita bisa temukan kata-kata itu? Di dalam Quran. Surat apa? Al-Hadid. Semuanya. Coba ingat-ingat. Apa kata Allah? Ketahuilah. Apa? Sesungguhnya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang Bu, melalaikan. sebentar. Bu, Pak, Neng, Kak, Abang. Allah yang bilang. Ingat ya, kalian harus tahu. Kehidupan dunia ini nomor satu apa? La'ibun. Permainan. Apa bahasa Inggrisnya permainan, Bu? Apa bahasa Inggrisnya permainan? Game. Playground TK. Kehidupan dunia ini itu game. Ya. Ibu tahu anak-anak ibu main game? Tahu anak ibu? Jangan tipu dayanya nanti dulu, Bu. Yang pertama dulu. Semuanya harus tahu. Ini Allah ngabarin. Kayak bapak ngomong ke ibu. Kayak ayah ngomong ke anak. Semuanya harus paham. Kehidupan dunia ini hanya permainan. Oke, sekarang ibu-ibu. Kalau permainan itu apa aja sih yang ciri-cirinya permainan itu apa? Satu. Menyenangkan. Menyenangkan. Oh, game itu menyenangkan. Game itu, Bu, kalau kalah gimana? Emang senang? Ya. Tadi Ibu bilang menyenangkan. Ya kelihatannya gitu soalnya orang-orang senang main game teh. Tapi saya Lihat ya. Kalau game berarti ada yang menang, ada yang kalah. Game. Yang menang siapa? Kalau dunia ini adalah game permainan, yang masuk surga. Yang kalah siapa? Yang masuk neraka. Game itu apa? Mengasyikkan. Tapi ternyata dia cuma game. Kenapa dia mengasyikkan tapi dia cuma game? Karena dia akan selesai. Ada nggak game yang udah 50 tahun nggak kelar-kelar, Bu? Nggak ada. Yang namanya game itu pasti ada game overnya. Bikin candu. Makanya yang begini tolong kasih tahukan ke anak-anak. Beritahu anak-anak. Allah yang bilang ya, dunia ini nomor satu apa? Kesenangan dunia ini apa? Laibun. laibun. Ya. Itu harus paham, Bu. Karena kata Allah, ketahuilah. Itu Allah yang bilang, i'lamu. Semuanya harus paham. Cuman pertanyaannya, yang berapa persen dari keluarga ibu yang paham dunia ini adalah permainan?
Nah, anak-anak mana? Anak-anak hari ini. Udah berapa persen yang tahu kalau dunia itu adalah permainan? Kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Berapa orang yang tahu? Oke, dan yang kedua apa? Senda gurau. Lahwun. Walahu. Lahwun. Ibu, orang kalau bercanda Indonesia bercanda. Ya kan? Bu, emang enak kalau bercanda itu enak, Bu. Senda gurau itu enak. Enak gak senda gurau? Bercanda itu asik nggak? Hah? Asyik sesaat. Hah? Enak kalau seperlunya. Ya kan? Kalau berlebihan. Ini bestie ibu. Tapi ibu bercanda terus sama dia. Lama-lama apa? Nanti nangis. Ya. Namanya bercanda tuh kalau berlebihan tuh nggak enak, Bu. Berantem orang. Diprank melulu. Marah dia. Hei, kau di dunia, kita di dunia. Ingat kata Allah nomor 2, dunia ini adalah lahwun. Lahwun. Jadi jangan serius-serius banget. Tapi ya jangan lupa juga. Subhanallah ya. Jadi ayatnya Allah kita dapat baca terjemahannya, ketahuilah. Pertanyaannya berapa persen yang udah tahu? Sesungguhnya innama al-hayatud dunia, kehidupan dunia satu permainan. Ibu terjemahkanlah nanti. Game itu berarti ada yang menang, ada yang kalah. Game itu nggak mungkin 24 jam. Game itu apalagi Bu, pasti ada expirednya. Game itu pasti ada game overnya. Game itu main rame-rame asik, main sendirian kurang. Game itu apalagi? Ya kan, bercanda kebablasan jadi berantem. Bercanda secukupnya masih asyik. Tapi kalau bercanda kebanyakan nggak asyik. Coba lihat, kurangkah? Apakah saya harus S3 ilmu tafsir untuk memahami terjemahan barusan? Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Tidak. Tuh, capek juga. Kalau main 24 jam, Bu, capek. Harus ada tidurnya. Tapi kenapa orang-orang belum tahu? Kenapa banyak yang belum tahu? Ayah istirahat dong ya. Gimana ayah mau istirahat? Ini aku nanti anak-anak gimana sekolahnya? Ya salam. Kata Nabi yang terbaik itu yang belajar Quran dan mengajarkan Quran kok. Itu kata Nabi. Percaya apa enggak? Lanjut Bu. Permainan senda gurau. Yang ketiga. Perhiasan Perhiasan. bermegah. Perhiasan. Oke. Ingat ya semua kita. Kehidupan dunia ini kata Allah. Kalian harus paham apa? Perhiasan. Ibu tahu Bu? Bapak tahu Pak? Perhiasan itu apa? Ibu mati, tidak ada manfaatnya. Bapak meninggal, nggak ada manfaatnya. Tentunya. Dia bisa nempel di badan, tapi dicopot gampang nih. Perhiasan, kacamata, songkok perhiasan, baju perhiasan, gelang perhiasan, anting perhiasan. Itulah dunia. Itulah dunia. Allah bilang kalian harus tahu. Yang ngomong Allah. Tapi berapa orang yang mau percaya? Lihat kan? Dunia ini, kesenangan dunia ini hanya aksesoris, Bu. Tapi kenapa banyak orang yang dia nyari dunia? Bu, bayangkan, ketika anak belum selesai kuliah, belum dianggap dia berhasil. Tapi ketika anak dia nggak hafal Quran, nggak ngamalin Quran, kok cuek-cuek aja kita? Dia nggak paham juz 30, dia nggak hafal juz 30, dia nggak hafalin Al-Fatihah, dia nggak paham Fatihah. Kok cuek-cuek aja kita? Ada yang salah dengan kita ini kan? Apa yang salahnya Ustadz? Kita jauhin Quran. Kita salah milih vesti. Kita bersuuzon sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan kenapa, kenapa, kenapa? Ada matahari itu. Tapi kau tutup jendela. Kau tak buka jendela. Kau sendiri yang menghalang dirimu dari terkena sinarnya. Begitu pula Quran. Begitulah hidayah. Hidayah itu ada. Tapi kau tak samperin dia. Ingat, nomor 3 perhiasan. Yang keempat, dan saling berbangga di antara kamu. Ibu-ibu, bapak-bapak, lihat ya. Udah ada mobil, bensin, beli mobil solar.
Udah ada mobil solar, beli mobil hybrid. Udah ada mobil hybrid, beli mobil EV. Ya kan? Listrik. Ya salah. Kata Allah apa? Dunia ini adalah kalian saling berbangga di antara kamu. Punya jam tangan, punya lagi yang baru, punya yang ketiga, punya yang keempat. Itulah dunia. Tapi ingat, kita mati, siapa yang pakai jam tangan itu lagi? Nggak ada. Karena selera bapak-bapak, baby boomer, dengan selera anak-anak Gen Alpha udah berbeda. Rumah anak-anak itu beda. Ibu dulu kalau menikah, pengennya resepsinya besar. Anak zaman now menikah, cukup di KUA. Beda. Apa sih yang ingin dibangga-banggakan? Tapi kata Allah, dunia itu apa? Tafakhurun bainakum. Yang keempat apa? Watakasurun fil amwali wal aulad. Apa artinya, Bu? Berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ya kan? Berlomba-lomba. Kemudian kata Allah, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan petani, tapi habis itu kering. Kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur. Itulah dunia. Ingat ya. Hujan kalau kebanyakan lebat, banjir, rusak tanaman. Ingat itu. Tapi kata Allah, sebentar, sesaat. Apa? Tanamannya tumbuh, petaninya senang, habis itu kering, kemudian kuning, kemudian hancur. Cuman ada dua di akhirat. Apa? Ada azab yang keras dan ada ampunan dan ridhonya Allah. Pilih mana? Hai orang-orang mukmin, hai yang baca Quran. Hai yang baca Quran. Di akhirat cuma ada dua. Ada azab yang keras, ada ampunan dan ridhonya Allah. Tutup ayatnya, Bu. Dan kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa artinya? Kesenangan yang menipu. Allah bilang, kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang palsu. Berapa persen anak-anak didik kita, anak-anak kita, keluarga besar kita yang paham ayat ini? Hai para ayah, ceritakan ayat ini di keluargamu. Hai para ibu, ingatkan anak-anak itu tentang ayat barusan. Yang menciptakan kita, yang mengabarkan kita. Bukan presiden. Presiden bisa diganti. Tuhan mana mungkin diganti. Tak akan berganti Tuhan. Tak akan berubah juga Quran. Dan ayatnya bisa kita baca. Ayahnya pada tidur, Ustaz. DL. Apa itu, Ustaz? Derita lu. Subhanallah. Allah bilang, ini dunia ini begini nih. Makanya karena kita tuh yang sering kita dengar itu kan kadang bukan Allah, bukan Quran, tapi apa? Podcast orang. Apa kata psikolog? Apa kata dokter si Fulan? Apa kata Fulan? Assalam. Ibu-ibu, nggak harus S3. Ibu bisa baca di gadget, nggak usah kuliah pun. Kalau mau kuliah, kenapa nggak belajar Quran? Kalau anak-anak disuruh kuliah, kenapa nggak dia mendalami Quran? Kalau anak-anak disuruh sekolah, kenapa tidak memahami Quran, mentadaburi Quran? Rasulullah mengingatkan apa? Yang terbaik di antara kalian itu adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Berapa yang menyadari itu? Jadi Allah tidak pernah jauh kan? Tuhanmu tidak pernah pamitan sebentar pun denganmu. Tuhanmu tidak pernah membenci, tidak. Tapi kita. Ya, makanya alhamdulillah kita belum paham hakikat dunia. Sekarang ibu pernah nggak, Bu, makan di restoran bintang, berbintang atau di hotel, ada piring, ada mangkok lebih kecil, pernah? Di meja ibu itu. Pernah nggak? Hah? Ibu baru datang, kemudian apa? Disuguhi sup, corn soup, sup jagung. Ibu makan, bismillah. Enak, nambah Pak, nambah lagi boleh nggak? Boleh. Enak, Masya Allah. Udah kenyang, tiba-tiba datang menu kedua. Pernah? Loh, ini makan apa lagi? Tadi kan udah makan, itu baru makanan apa namanya? Apa bahasa Inggrisnya makanan pembuka itu apa, Bu? Mukaddimah. Main course. Ya. Makanan pembuka itu apa? Mukaddimah atau apa?
Ibu-ibu, makanan pembuka itu apa bahasa Inggrisnya? Hah? Makanan mukadimah apa? Dessert. Dessert pula. Dessert itu kan padang pasir. Appetizer. Oke, ada appetite. Oke lah. Lihat Bu, ada makanan pembuka. Kita menikmati makanan pembuka, ternyata ada main course. Ada makanan utama. Ya salam. Akhirnya apa? Makanan utama tak bisa masuk lagi. Gara-gara dia sudah senang dengan makanan pembuka. Itulah dunia. Ya, ketika dia menikmati makanan utama, akhirnya dia pun menikmati dengan semua diambil dimakan. Tiba-tiba keluar makanan penutup. Pencuci mulut. Dessert. Ya Allah. Rugi nggak? Itulah orang kalau tak paham dunia. Orang tak paham dunia. Dikira semuanya harus hari ini. Ibu tahu Nokia dulu? Nokia sampai hari ini masih pusing. Kenapa dia nggak bisa bangkit-bangkit lagi? Dia bingung sendiri. Kenapa? Dia berusaha, berupaya untuk bangkit. Nggak bisa-bisa, Bu. Kenapa? Karena udah selesai jatahnya. Game pun sama. Dunia itu begitu. Habis jatahmu selesai lah. Mau kau tekan-tekan, mau kau apa lagi? Paksa-paksa, nggak akan bisa. Tolong dipahami. Anak-anak. Dari kecil udah urusan dunia melulu. 40 berhenti, udah selesai. Tapi ternyata 40 masih juga nggak dapat. Quran lupa. Peringatan Allah lupa. Makanya Rasulullah 40 tahun sudah selesai dengan dunianya. 23 tahun cukup untuk bersama dengan akhirat Qurannya. Cukup insya Allah. 30 juz cukup 23 tahun. Memang iya, Rasulullah buktinya. Makanya yuk kita saling memahami. Ya, tolong saling memahami. Maksudnya apa Ustaz? Iyalah, kalau anak-anak kita nggak paham, pahamkan dia. Kalau ternyata anak udah belajar di pesantren, lihat bundanya nggak paham, pahamkan dia. Lihat ayahnya kok lupa, pahamkan dia. Jadi saling memahami itu bukan memahami saya adalah anak, bukan. Tapi kita harus tahu, kita punya program barusan. Jangan pernah tertipu, karena dunia ini adalah kesenangan yang palsu. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, ya suruh baca Quran. Kalau nggak percaya, suruh dengar rekamannya. Kalau nggak percaya, ya suruh bertaubatlah. Insya Allah, Bu. Oke ya, udah habis waktunya. Ya, sebentar kita buka lagi satu ayat. Apalagi Ustaz? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, surat apa itu? Yang kata Allah, rugi keluarganya. Ya. Asy-Syura surat 42. Ayat 45. Surat 42 ayat 45. Iya Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat Surat 45. Abang Mas Surat Kang Min. 2 Ya. Asy-Syura ayat 45. Oke. Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Tertunduk apa tunduk? Di sini tunduk. Ibu bisa nggak bayangin orang kalau tunduk hina itu, merasa hina itu gimana tunduknya? Kayak orang Merasa sholat nggak ada tempat sujud atau kayak orang apa? merasa rendah, merasa nggak punya harga diri gitu Ustadz. Nggak punya harga diri ya. Tapi Merasa ini kan rendah. bukan cerita sekarang kan, besok Bu. Allah tapi udah ngasih tahu. Itulah tanya Allah tuh tanda sayangnya. Ingin kita tuh paham dia sayang sama kita. Belum kejadian udah dikabarin. Itu Allah. Lanjut Bu. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata,
Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang dolim itu berada dalam azab yang kekal. Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingat Bu, orang yang merugi adalah yang merugikan dirinya dan keluarganya bersama-samanya. Rugi juga. Itulah sungguh orang-orang yang rugi. Hei para ayah. Asy-Syura, surat 42 ayat 45. Hei para ayah. Anakmu hafal Quran, paham Quran, ngerti Quran, belajar agama, ngaji, sholatnya rajin, mantap. Mantap. Insya Allah dia bisa membantu nanti orang tuanya. Dia bisa lah memberi syafaat orang tua. Tapi kau tak sempat mengajarkan dia ngaji. Kau tak sempat membuat dia paham Quran. Sementara Rasul mengingatkan apa? Yang terbaik adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Kau tak sempat mengaji, kau tak sempat mendalami agama, kau tak mau duduk di pengajian, kau salah pilih teman, kau suuzon sama Tuhan, kau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kau rugi, anak kau tak sempat kau ingatkan juga. Anakmu pun rugi, bini kau tak sempat juga kau ingatkan. Binimu merugi, maka orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Begitu kata Allah. Ala inna zalimina fi azabin muqim. Orang-orang yang zalim itu azabnya kekal. Makanya jangan sampai ada anak kita, jangan sampai ada istri pasangannya yang ketinggalan di neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah tak pernah jauh, Allah tak pernah pamitan, Allah tidak pernah membenci. Allah masih menunggu. Ada hambamu yang mau bertaubat, datang, kata Nabi dalam hadis qudsi. Apa Allah berfirman? Sekiranya engkau datang dengan membawa segunung dosa, selangit dosamu, dan engkau memohon ampun padaku, akan kuampunkan. Tidak pernah aku tidak pernah kuhitung lagi. Kau minta ampun, kuampunkan semuanya. Makanya kita ini butuh Allah. Untuk itulah alhamdulillahi rabbil alamin. Tiap hari kita ingatkan diri. Banyak nikmat yang sudah Allah beri. Ya, Tuhan alam semesta dia yang ngasih Quran itu. Ya kan? Ar-Rahmanir Rahim. Allah tuh udah baik, udah sayang sama kita. Cuman kita aja yang tak paham. Kita kira semuanya pitih, fulus, duit, harta aja. Tidak. Kau paham Quran, kau mengerti Quran, kau bisa amalkan Quran, kau tadabur Quran, kau ajarkan Quran, kau ilmui Al-Quran. Itu udah keren banget. Itulah hidayah. Wallahu a'lamu bissawab. Dah, 7:02. Ya Allah, Alhamdulillah, syukran jazakallah khair, Ustaz Wakil atas kesempatannya membersamai titik balik lagi pagi hari ini. Insya Allah, Alhamdulillah Bapak Ibu banyak hikmah, banyak ilmu. Insya Allah semoga menambah keyakinan kita, ketaatan kita, keimanan kita pagi hari ini ya. Sebelum mungkin ke closing statement Bapak Ibu, saya mau izin reminder dulu. Di pekan depan, insya Allah kita akan menyelenggarakan kelas eksklusif dengan tema The Power of Belief bersama dengan Ustadz Aris Ahmad Jaya. Jadi, insya Allah kita akan sama-sama belajar terkait dengan bagaimana memupuk keyakinan yang benar untuk meraih hidup yang berkah bersama dengan Ustadz Aris Ahmad Jaya. Kadira sudah kirim link daftarnya di kolom chat. Untuk yang mau daftar pagi hari ini, silahkan ya, insya Allah masih ada waktu Bapak Ibu. Dan nanti setelah webinar selesai, seperti biasa, di grup-grup titik balik, Kak Dira akan kirim beberapa informasi terkait dengan kelas eksklusif tersebut ya. Insya Allah semoga ini jadi manfaat buat kita semua. Insya Allah karena ini kelas eksklusif, seluruh keluarga STB seperti biasa free access, tapi untuk yang belum tergabung jadi keluarga STB, mangga izin Bapak Ibu boleh daftar dulu pagi hari ini insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, Ustadz Israfil izin sebagai closing statement mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan penutup dari pertemuan kita pagi hari ini. Penutupnya kita buka surat Az-Zumar ayat 15. Ya. Az-Zumar itu di antara surah yang dibaca Nabi sebelum beliau bobo. Sebelum tidur. Kata Aisyah, kana la yanamu. Rasulullah itu tidak tidur dulu sebelum menyelesaikan 2 surat. Yang pertama Bani Israel Al-Isra, yang kedua surat Az-Zumar. Nah, kita sebagai closing statement,
Kita buka surat Az-Zumar ayat keberapa? 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah, sembahlah selain Dia sesukamu. Kau tak percaya, tidak ada masalah. Kau mau nyembah siapa, silahkan. Suka-suka kau lah. Hei orang-orang musyrik, kalian tak percaya Tuhan, silahkan. Allah fair. Anda mau, silahkan pakai. Anda tidak mau, silahkan. Nggak usah diambil, silahkan. Kemudian katakanlah wahai Nabi. Bilangin ke orang-orang itu. Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ya, makanya jangan pernah bilang ke anak-anak, ngapain kau belajar ngaji, ngapain kau belajarnya di pesantren, ngapain kau belajar agama, jangan. Ya, jangan pernah Pak. Bapak mau rugi sendirilah, jangan bawa-bawa keluarga merugi. Makanya Allah ingatkan, kerugian hakiki, kerugian yang sebenar-benarnya pada hari kiamat adalah kau rugi, keluargamu juga rugi. Itulah khusranul mubin. Allah tidak pernah memaksa. Anda mau buka jendela, sinar matahari terbit, dapat kau masuk ke rumahmu, masuk ke kamarmu. Anda mau buka jendela, sinar matahari sore, bisa kau rasakan. Makanya dulu, wahai para ibu, ingatkan anak-anak sekarang yang malas keluar rumah, mendapat sinar matahari pagi. Dulu kau kecil, Allah gerakkan hati bunda, membawamu berjemur di pagi hari. Dulu waktu kau kecil, Allah gerakkan hati ayah, membawa kau pergi bermain di taman. Ya kan? Tapi mengapa besar-besar kalian tidak mau lagi mencari sinar matahari itu? Pagi hari kau tak keluar kamar, sore hari kau tak keluar kamar, kau mengeram aja dalam kamar, kau tidur aja terus di kamar. Kenapa? Dengan gadgetmu? Hei, dunia hanya permainan. Dunia ini menipu kesenangannya. Makanya jika kita pertanyakan tadi, siapa sebenarnya yang menjauh? Allah pernah menjauh? Tidak pernah. Allah tuh sangat dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Ya, kalau terasa jauh, ayo lihat berapa meter jarak saya dengan Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala belum pernah ngangkat Quran tuh dihilangkan dari bumi ini, enggak, sampai kiamat ada Quran tuh. Maka bukalah jendela, mohonlah sama Allah. Jangan pernah lupakan Allah. Sehari minimal 2 kali aja. Habis subuh, habis maghrib. Insya Allah aman seperti orang-orang tua kita dahulu. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Sekali lagi syukran jazakallah khair Ustaz Israfil. Semoga selalu berkah ilmunya, berkah kehidupannya, dan makin panjang lagi jalan dakwahnya, makin banyak orang bisa menerima manfaat dari ayat-ayat Al-Quran yang insyaallah selalu Ustaz Israfil bawakan, dan insyaallah makin jadi manfaat juga untuk banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ibu semua, kita sudah sampai akhir sesi. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu Bunda semua, mohon izin saya pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Insyaallah kita ketemu lagi besok di sesi kajian titik balik berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih. Assalamualaikum.